Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kita dari kelompok 2 di kelas TT 4603 dengan dosen Pak Daru. Di sini kita melakukan presentasi tugas besar MIOT yang dimana kita membuat server ruangan. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sultan Ali Muizzuddin. Saya Natsir Akbar Mahdoli. Saya Hilal Najian Amri Muafa. Saya Nova Paus Sunarto. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan komponen yang kita gunakan di tugas besar kali ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan alat dan komponen pada tugas besar kali ini yang kelompok kami gunakan. Jadi pada tugas besar ini kelompok kami menggunakan 2 ISP, di mana kami menggunakan ISP 8266 yang berbasis dengan WiFi. Terus di sini kami juga menggunakan satu RFID, yang mana RFID itu adalah Radio Frequency Identification. Terus di sini kami menggunakan juga satu LCD, yang dimana dia memiliki 16 kolom dan 2 baris. Terus di sini kami menggunakan komponen relay, LED, dan komponen peer, yang mana relay ini berfungsi sebagai untuk mengontrol akses arus yang dilalui. Jadi dia mengontrol lampu LED ini apakah dia hidup atau enggak. Mengapa kelompok kami menggunakan relay? Karena relay ini tuh dia lebih tahan arusnya. Jadi ibaratnya itu arus yang dialirkan itu lebih stabil. Jadi lampunya ini, terangnya ini tidak terang redup, jadi stabil. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Hilal. Oke, untuk selanjutnya jadi kan kita menggunakan ISP 2 ISP. Nah, saya akan menjelaskan tentang ISP pertama. Di mana yang ISP pertama ini tersambung ke si RFID yang ini. RFID nanti bisa di tapping. Misalnya ntar tinggal dimasukin UID-nya, kemudian kita menggunakan tersambung ke si LCD-nya juga. Nah, jadi ESP pertama itu cuma tersambung ke RFID dan si LCD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, karena kita menggunakan 2 ISP yang ada dalam sini. Nah, pertama ISP 2 ini kita gunakan untuk lampu yang disambungkan ke relay dan juga buzzer tuh yang berisik itu tuh. Nah, kita pakai buzzer dan terakhir peer. Flash dong, flashing. Peer, kita pakai sensor peer nih. Yang di sini coba lihat. Yang di sini tuh ada 4. Nah, kenapa kita pakai 4? Biar kita kalau mendeteksi lebih dari 3, artinya ada orang masuk ini, tingginya 4 peer, itu baru kedeteksi penyusup. Nah, tuh lihat bawahnya. Tuh ada ISP tuh di sini. Nah, tuh di situ tuh. Nah, dan kita menyambungkan 2 ISP ini, ISP 1 dan ISP 2 menggunakan MQTT. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi mungkin cara kerja ya, kita mendemonstrasikan aja seperti dari awal mungkin. Yang pertama mungkin kita akan cabut dulu ininya supaya tidak ada tegangan. Oke. Balik ke semula, kemudian kita colokkan lagi sini kan. Untuk 2 ISP-nya. Sini, miss. Lihatin ini. Oke, di sini karena awal muncul ini dari point setup, connected. Oke, ini adalah looping idle dari pada si programnya. Nah, ini dia ketika mendeteksi ketika ada gerakan ini lebih dari 3. Kenapa di sini nyala terus? Karena 2 peer yang ada di dalam ini dia itu sensitivitasnya udah terlalu tinggi karena kita udah setting nggak bisa. Jadi kemungkinan dari masalah komponen. Kemudian misalkan kita akan menempelkan kartu yang sudah di registrasi di dalam Arduino-nya,
ketika kita tempelkan di sini, nah akan mendetek akses diterima dan si relay itu mendeteksi akan menyalakan lampu. Kemudian peer akan mati selama 20 detik. Kemudian ini adalah program dari si ESP1. Nah, dia gimana cara koneksinya dengan ESP2? Dengan menggunakan MQTT. MQTT itu apa ya? Dia sebagai broker lah istilahnya. Dia itu berbeda dengan Blink sama Firebase. Kalau dia menggunakan database kan. Kalau ini cuman dia meneruskan message dari si ESP1 ke ESP2 ataupun ke terbalikannya. Nah, ini akan muncul lagi karena terlalu sensitif ya guys. Dan di sini dia peringatan ada penyusup ini dia ditampilkan di ESP1. Dia kok bisa menerima datanya padahal Pira di ESP2. Nah, dia menggunakan MQTT untuk menerima pesan dan mengirim pesannya. Jadi di sini udah balik lagi guys. Kita tempelin lagi aja. Nah, ini ngedeteksi. Nah, misalkan kalau si KTM-nya yang nggak kedetek itu gimana nih guys? Kita kasih lihat. Ada nggak ya? Nah, ini kan kalau misalkan ada peringatan penyusup nih, berisik kan, kita tempelkan. Peer akan otomatis mati selama 20 detik. Nah, gimana kalau misalkan akses ditolak? Nah, ini kan kita mempunyai 2 KTM, yang ini sudah terregistrasi dan ini yang belum. Nah, kita masukkan ke sini. Akan menampilkan si akses ditolak. Nah, maka pintu akan tertutup istilahnya dan peer akan menyala terus. Nah, jadi untuk memverifikasi si RFID-nya itu ada di ESP1. Kenapa di ESP2 nggak ada? Karena dia menerima message yang udah terverifikasi dari ESP1. Kemudian kita juga coba buka ini yang dari HP. Nah, kita bisa juga mengatur lewat MQTT yang ada pada handphone kita masing-masing. Karena ini menggunakan internet ya guys, IoT gitu. Oke, coba. Voice saja jelasin. Oke. Kelihatan. Jadi ini merupakan tampilan dari MQTT-nya sendiri, yang dimana kita udah mendapatkan alamat broker dari MQTT-nya. Jadi di sini pertama kita connected dulu. Nah, di sini sudah connected ya. Jadi dalam MQTT-nya kita bisa mengontrol apa? Kita bisa mengontrol dari akses peer-nya. Kita bisa menghidup atau mematikan sensor peer-nya, atau menghidup atau mematikan relay-nya, yang dimana ini merupakan lampu LED-nya. Contohnya dari relay ini, coba lihat dulu di rangkaiannya. Di rangkaian ini relay-nya mati ya, yang dimana relay-nya mati. Sedangkan kita ingin menghidupkan relay-nya atau lampunya ini dari MQTT, kita tinggal pencet on, yang dimana lampunya bakal hidup. Yang dimana kita pencet off, lampunya bakal mati. Nah, gitu guys. Nah, di sini tuh bakal keluar hasil statusnya. Jadi setelah kita menghidup atau mematikan melewat MQTT, dia bakal mempublish statusnya di dashboard MQTT-nya. Ini merupakan statusnya. Oke guys, mungkin sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sure.